Ya kalau kita cek gini, Bitcoin ya, jadi orang kan sering bilang Bitcoin itu kan 4-year cycle kan. Setiap 4 tahun tuh ada bull, ada bear gitu. Sebenarnya bukan 4-year cycle, tapi business cycle. Apakah in the longer time frame aku bullish buat ya kita cek by overall data, kita kumpulin semuanya. Di quarter 2 2026 itu sampai sana ya, quarter 2 2026 itu bullish, arahnya itu ke atas. Opportunity itu ada ketika ya volatility-nya ada gitu. Jadi ada kata kayak gini ya. Jadi ketika kita pengen cari reward yang tinggi, risk itu pasti ngikut gitu. Tapi cuma di crypto, kalau kita ngambil ini bahasanya kayak gini ya. More risk doesn't always equal to more reward. Tapi kalau kita pengen cari reward yang tinggi banget, risknya itu pasti ngikut gitu. Menurut saya ya kalau Bitcoin ini break di bawah 78 ya yang tadi saya bilang, ya ini kita baru masuk ke bear market. Karena by market structure tuh sekarang kita belum bearish gitu. Kita masih secondary movement buat overall majority itu sekarang di crypto. Masih tetap di crypto. Dan udah lebih dari 100 juta dolar ya? 100 juta dolar? belum. Berapa tuh? Udah lebih dari, kira-kira berapa total? Ya kalau awal tahun ini kan ramenya 1 juta kan. Sekarang 2 juta lah. Oh ya udah lebih lah ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Apakah ada yang kabarnya lagi cenut-cenut melihat market kripto? Ya udah yuk kita ngobrol aja langsung dengan yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Sulianto Indria Putra atau kita Halo. panggil aja Suli ya. Iya. Hai Suli. Hai Kak, Gimana thank you udah kamu? undang. Ya, sama-sama, makasih juga ya udah hadir di Cuanomics Liputan 6. Kalau kabar kamu melihat market kripto gimana nih? Ya sekarang kan Bitcoin beberapa hari yang lalu ya, itu baru aja drop di bawah 100.000 ya. Ya orang lagi pada panik kan, gitu ya sekarang ya. Nah kamu pribadi panik gak? Ya santai sih ya. Seru nih, santai aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat situasi saat ini ya, Bitcoin di bawah 100.000 dolar. Terus udah gitu beberapa dan mayoritas altcoin juga harganya lagi tertekan ya. Dari point of view kamu, ini sebenarnya bisa menjadi suatu peluang atau justru menjadi alarm tanda bahaya yang penuh ketidakpastian gitu? Ya gini, kalau investasi kripto atau masuk ke Bitcoin itu pastinya kita harus tahu time horizon kita ya. Jadi kita pengen invest buat berapa tahun ke depan, berapa lama tahun ke depan gitu. Jadi kalau ditanya invest Bitcoin sekarang bagus gak gitu, atau masuk altcoin sekarang bagus gak? Itu tergantung kita mau investnya buat 1 tahun ke depan, buat 5 tahun ke depan, buat 10 tahun ke depan gitu. Sama pertanyaannya kayak investasi emas sekarang bagus gak? Itu kan buat 1 tahun ke depan, buat 5 tahun ke depan, atau buat sampai berapa lama gitu. Jadi kita harus tahu dari situnya dulu gitu. Itu buat Bitcoin, tapi buat altcoins tuh ya ini vary ya. Ini kayak setiap 2 minggu tuh bisa berubah-berubah siklusnya gitu. Jadi tergantung ya, dari setiap orangnya itu mereka pengen ya horizon of investmentnya itu pengen berapa lama dulu gitu. Oke, jadi perspektifnya justru bergantung dengan tujuan dari masing-masing orangnya ini ya. Jadi kalau misal orang pengen lihatnya long term, ada yang lihatnya 10 tahun lagi kan misal orang luar negeri Michael Saylor itu kan project Bitcoin itu akan ke contohnya 1 juta dolar gitu. Ya berarti beli sekarang Bitcoin di berapa 90.000 sekarang ya itu murah sekali gitu. Tapi kalau ada orang ya misal yang pengen investnya buat 1 tahun ke depan, ini kan proyeksinya kurang lebih ke 200 ribuan ya, maksimal 150.000 sampai 200.000 dolar per satu Bitcoin. Ya itu by risk to reward kan udah mungkin nggak ideal gitu, nggak sebagus buat yang investasi 10 tahun ke depan. Jadi tergantung ya orang mau investasinya jangka waktunya berapa lama gitu. Kalau dari pengamatan kamu nih ya, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang bikin fluktuasi saat ini tuh lumayan ekstrim gitu di market kripto? Karena kan kemarin baru US government shutdown kan. Jadi semua data-data pemerintahan itu delay gitu. Kayak misal ada non-farm payroll ya, jumlah pengangguran, CPI itu ditunda gitu selama 40 hari. Itu one of the longest shutdown lah selama ini gitu. Kalau kita cek, menurut aku ya kenapa market crypto atau ya apapun itu move ya, itu bukan gara-gara, jadi Bitcoin itu gerak bukan gara-gara ada Bitcoin halving, bukan gara-gara ada supply demand dari harga Bitcoinnya, tapi simply gara-gara liquidity. Jadi jumlah likuiditas di market itu sekarang lagi available atau enggak buat digerakin gitu. Karena kan market cap itu kan simple kan hitungannya kan. Jadi jumlah price dari Bitcoin sekarang ya dikaliin sama keping ya. Ada berapa keping yang beredar gitu. Dan ini kalau muter-muter sini terus, ya nggak ada liquidity baru yang masuk, nggak ada uang baru yang masuk, ya nggak bisa naik harganya gitu. Jadi kita perlu lihat apakah ya kita ngomong bank sentral di luar ya, the Federal Reserve namanya di US itu sedang cetak duit atau enggak gitu, atau lagi
longgarin likuiditasnya atau enggak gitu sih. Oke, terlepas dari likuiditas, tadi kan kamu juga sempat nyinggung soal Trump ya. Hmm. Jadi kebijakan Trump ini sekarang emang lagi berpengaruh besar juga ya terhadap bagaimana pasar kripto ini. Ya jadi kan ada bahasanya kan namanya Trumponomics gitu. Jadi Trump Economics, setiap kali Trump menjabat tuh selalu ada playbooknya gitu. Dan kalau kita cek playbooknya itu mirip kayak 2017 gitu. Trump ini ngadain tarif ya biar Amerika ini jadi dapat banyak banget uang, terus ya didistribute ke warganya gitu. Jadi kemarin tuh Trump beberapa hari yang lalu baru aja nge-tweet di Truth Socialnya, aplikasinya sendiri, kalau setiap taxpayer di US itu bakalan dapat paycheck atau bahkan dapat dividen tax gitu. Itu orang bakalan dapat 30 juta if I'm not wrong ya. Jadi $2.000 per taxpayer gitu. Dan beberapa orang bilang, oh ini bullish buat overall crypto market ya, buat semuanya, buat risk on assets, basically buat saham dan sebagainya. Tapi ini belum tentu. Kenapa? Karena ketika $2.000 ini didistribute, ini kan dalam back form kan, bisa dalam tax cut gitu. Jadi kalau misalnya kita harusnya bayar pajak $10.000 ya, jadi berkurang jadi 8.000 gitu, jadi kepotong gitu. Ada dalam bentuk kredit gitu, misalnya kita isi bensin atau apa dapat subsidinya gitu, itu bisa. Atau ya dalam bentuk cash gitu, jadi harus dilihat dulu dalam bentuk apa ini dividennya gitu. Jadi kalau kita cek, menurut aku pribadi, ya sekarang itu things to watch ya cuma Trump, dan Trump ini nggak pengen crypto market ini atau ya Trump ini nggak pengen bear market ini terlalu early lah intinya. Kenapa? Karena most money yang aset allocation dari Trump family itu sekarang mostly ada di crypto. Itu bisa dicek di terminal price di Bloomberg itu bisa gitu. Iya sih, banyak yang bilang juga sebenarnya Trump pun juga bikin kebijakannya pro kripto juga ya. Tapi kan secara kebijakan yang lainnya dia tuh lumayan bikin gonjang-ganjing ekonomi global juga kan. Iya. Menurut kamu ini hanya Trump kah yang akan bisa menyelamatkan market kripto atau gimana? Ya sebenarnya kayak gini ya, kalau sekarang kita lihat di broad view-nya, kita udah kehabisan good news namanya. Jadi kayak udah nggak ada good news buat mompa harganya ke atas itu nggak ada gitu. Jadi sesimpel menurutku kita lihat S&P itu udah all time high, gold itu kemarin udah all time high naiknya 50%-an ya. One of the longest rally ya. Jadi ya kita lihat ya circulating supply liquidity kan cuma muter sini kan. Jadi ketika the Fed ini nggak inject liquidity baru ke dalam market, ya kerjanya cuma dari S&P muter kemana, nanti gold muter kemana, ini kripto ini tinggal tunggu giliran. Dan menurutku kayak gini, kalau orang beneran percaya sama crypto market, ya orang beneran percaya kripto itu bakal jadi future-nya, ya mereka nggak ngerasa kalau sekarang itu bakal jadi, kita sebutnya bear market gitu. Kenapa? Karena ketika orang percaya ya, kripto itu atau Bitcoin itu bakal jadi the future gitu, ya Trump ini alias liquidity ini pasti bakal eventually pindah ke kripto. Tapi kalau orang nggak percaya sama kripto sekarang, ya orang wajar bilang, oh ini kripto atau Bitcoin ini bakal masuk ke bear market karena udah nggak dapat attention ya, orang udah mulai singkirin kripto gitu. Tapi kan kalau secara adopsinya udah mengarah ke sana, udah mengarah ke pro kripto, ya harusnya eventually liquidity yang ngalir ke sini gitu. Jadi ya itu sih ya. Tapi kamu melihat tingkat kepercayaan investor ke kripto sekarang kayak gimana? Oh ya pastinya beda ya, sama 2021 sama 2017 itu beda. Pastinya sekarang yang berisik misalnya yang apa di Twitter ngomong ini udah top dan sebagainya itu ya retail ya kita ngomongnya, retail investors gitu yang mungkin sekarang lagi ngalamin drawdown ya. Kita lihat di Fear and Greed Crypto Index itu udah di 9, ini di lowest ya. Jadi semua orang sekarang basically udah takut banget. Dan ya short term itu pasti fluctuate harga. Jadi kalau kita lihat di semua financial market, short term itu pasti geraknya ekstrim gitu, naik turunnya ekstrim. Tapi kalau kita tarik in the longer term time frame, ya kita tarik 1 tahun ke depan atau ya 1 bulan ke depan gitu, itu geraknya ujung-ujungnya arahnya itu ke atas. Aset prices itu ujung-ujungnya arahnya ke atas. Gold, S&P, Bitcoin, itu eventually akan naik gitu. Cuma masalah time frame-nya berapa lama aja gitu. Karena kan ya kita percaya fiat currency ya kayak US dollar itu akan selalu melemah karena ujung-ujungnya ya dicetak terus ya. Tapi kalau aset prices ini kan hedge against inflation kan. Ini perlawanan against inflasi gitu. Jadi ini pasti naik gitu. Cuma masalah time frame-nya kapan aja gitu. Jadi orang tuh suka panic in the short term time frame tapi nggak ngelihat berapa lama sih gitu. Momentum itu ya, itu yang bikin kamu juga tetap tenang karena kamu ngelihat juga jangka panjangnya gitu ya?
ya sama nggak diliatin aja ya. Itu ya. Nah nanti kita coba ngomongin juga ya tentang manajemen stres. Tapi aku juga pengen ngomongin tentang institusi besar pun ini juga turut mempengaruhi ya bagaimana pergerakan kripto sekarang. Kalau kita cek ya, kemarin saya ada cek datanya ya, itu jadi Bitcoin tuh turun ekstrim banget. Ada banyak lah faktornya lah ya. Jadi kan market decomposition kan. Jadi nggak 100% penyebabnya itu gara-gara ini. Tapi salah satunya itu gara-gara ini. Ada data yang nunjukin OG whales dari Bitcoin itu selling ya. Jadi ya sekitar 500.000 Bitcoin itu di sell by OTC. Makanya harganya itu kebanting ke bawah. Tapi OG whales ini ya jualan Bitcoin ini kemana? Kayak institusi. Jadi kayak ini long term holder yang udah hold lama banget, udah nge-hold Bitcoin dari $10 atau $100, sekarang jualan. Terus ini jualnya kemana? Jualnya ke institusi yang banyak banget duitnya gitu. Jadi ya menurutku itu salah satu data yang nunjukin kenapa market ya kripto itu tank down ya. Cuma apakah ada yang expect kalau Bitcoin ini drop di bawah 100.000 bahkan kemarin ke 89 itu ya kalau kita cek tuh nggak ada ya. Nggak ada yang expect ke bawah situ tuh nggak gitu. Dan kalau kita cek ya tanggal 10 Oktober kemarin itu kan largest liquidation event ever kan. Itu 19 billion, 20 kali lipat lebih besar daripada COVID. Cuma sekarang ketika Bitcoin drop di bawah 100.000, terus ya ke 90.000, ke 89.000, itu liquidationnya tuh cuma 1 billion kalau nggak salah. Jadi yang kita cek tuh orang tuh udah pada kehabisan duit basically. Kayak gara-gara tanggal 10 kemarin ya, sekarang tuh orang mau ngelong itu udah nggak bisa, mau pasang position tuh udah nggak bisa gitu. Dan secara technical ya, kalau kita lihat, jadi ada yang namanya funding rate. Funding rate tuh buat orang-orang yang suka main futures lah, atau perpetual gitu. Jadi kita tuh basically bayar rawat inap lah. Setiap 8 jam tuh kita ada bayar fee lah ke orang yang ngelong tuh bayar yang ke short, bayar yang ke long gitu. Dan ketika funding rate ini minus itu baru bisa tandain, kita baru bisa sure bahwa Bitcoin itu bottom. Tapi sekarang tuh Bitcoin masih belum, funding rate itu masih belum minus gitu. Jadi ya masih uncertain dari range sekarang ya, dan belum bisa dipastikan ini bottomnya sih. Jadi kamu pun nggak bisa prediksi apakah ini akan masih anjlok ke berapa gitu. Iya. Masih belum ada yang tahu juga nih ya. Masih uncertain dan kita harus lihatnya day to day ya gitu. Kalau gitu dengan momentum seperti ini, situasi saat ini sebenarnya adalah momentum to buy the dip, atau justru ini adalah fase bahwa bearish-nya akan jangka panjang gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomongin bear market, ini sebenarnya saya udah mention berkali-kali ya ke orang-orang. Orang sering bilang, oh Bitcoin-nya udah bear market. Bear market tuh definisinya apa gitu. Orang bilang, oh Bitcoin bear market. Bear market tuh kalau kita cek di Investopedia ya, atau di orang-orang luar, bear market itu occurs ketika aset prices itu turun 20% gitu. Jadi kalau misal Bitcoin turun dari 100.000 ke 80.000, itu by book definition itu bear market. Kalau kayak gitu, Bitcoin dari 2023 sampai sekarang, ini 2 tahun, dari 16.000 ke 120.000, itu kan run up ratusan persen gitu. Ini kita udah 4 kali, 5 kali bear market technically. Karena kan Bitcoin tuh udah turun 20% itu 4 kali. Ini kelima kurang lebih. Jadi yang perlu kita cek, ya definisinya apa gitu. Kalau orang bilang bear market, ya menurut aku, secara teknikal bear market itu ketika Bitcoin itu break di bawah 78, itu bear market. Jadi kalau kita hitung risk to reward-nya buat teman-teman yang pegang cash sekarang, ya kita simple lah hitungannya ya. Jadi entry sekarang itu di 90-an atau di 80-an mungkin ya. Stop loss-nya, invalidation-nya itu di 78 kurang lebih. Ya upside targetnya mungkin ke 150-an. Jadi kan itu by risk to reward ya, jadi ruginya berapa, untungnya berapa itu kan bagus kan gitu. Jadi ya menurutku dari broad view-nya tuh kayak gitu ya. Sekarang tuh risk reward buat entry tuh bagus gitu. Oh justru untuk entry, untuk masuk ke pasar ini adalah momen yang bagus gitu menurut kamu. Nah itu coba buat investor pemula nih, indikator apa aja nih mereka harus pertimbangkan dalam memutuskan masuk ke market crypto? Ya menurut saya nggak usah terlalu repot atau terlalu overcomplicate ya. Jadi simply kita lihat dari Bitcoin ya. Karena kalau ketika kita coba nge-capture bottomnya banget ya, jadi kita analisa sampai kita pengen dapetin bottom price-nya banget, itu most likely nggak akan happen dan nggak bagus buat kita gitu. Jadi best itu apa, ya kita DC aja setiap hari, dollar cost, ya dicicil gitu. Hari ini cicil, besok cicil gitu. Setiap kali ngedip itu cicil gitu. Karena kalau kita coba one hit di area yang kita pengen beli, terusnya nggak tahu nggak hit di area itu, dan tahu-tahu Bitcoin udah naik, ya kita rugi lebih banyak. Kita kena opportunity cost kan gitu. Jadi lebih baik di DCA aja sih. Dan ya mungkin
buy-nya itu buat teman-teman ya di support level gitu, jangan di resistance, itu udah yang technical lah gitu. Oke, jadi tadi tuh ya keywordnya dicicil aja gitu ya. Iya. Tapi kalau kamu melihat prospek dari Bitcoin ataupun aset digital kripto lainnya, itu akan gimana nih ke depannya? Kayak Bitcoin kamu bisa prediksi gak sih bisa akan kembali lagi ke 100.000 atau mungkin melebihi itu gitu? Ya kalau kita cek gini, Bitcoin ya, jadi orang kan sering bilang Bitcoin itu kan 4-year cycle kan, setiap 4 tahun tuh ada bull, ada bear gitu. Sebenarnya bukan 4-year cycle, tapi business cycle. Jadi Bitcoin kenaikan atau penurunan Bitcoin itu dipengaruhi bukan dari 4-year cycle, bukan dari Bitcoin halving, tapi dari bisnis itu lagi ekspansi atau enggak. Jadi kalau bisnis itu lagi expand, ya ekonomi lagi jalan, ya otomatis ya Bitcoin itu bakal naik gitu. Itu ada indikator yang namanya itu ASM gitu. Jadi ketika ASM ini naik, maka Bitcoin ini ada potensi untuk naik juga gitu. Dan kalau kita cek sebenarnya di kali ini ya, ini business cycle-nya itu lagging. Jadi business cycle-nya itu 5,4 tahun gitu. Jadi biasanya itu 4 tahun. 2017 itu 4 tahun. 2021 tuh 4 tahunan juga. Apalagi 2021 kan disuntik sama the Federal Reserve kan, disuntik QE gitu. Quantitative easing, semua orang di rumah dapat duit ya. Jadi Bitcoin price-nya bisa naik gitu. Sekarang itu business cycle-nya lagging ya, gara-gara ada satu dan lain hal gitu. Kalau kita cek tahun ini udah rate cut, tahun depan ada potensi untuk 4 kali rate cut. Jadi ketika the Fed ini pivot atau ketika the Fed ini turunin suku bunga, ya liquidity itu bisa banjir lah, kurang lebih kayak gitu. Terus saya beberapa minggu yang lalu, the Fed itu baru aja adain kebijakan baru buat the banks, buat para bank itu lah. Namanya SLR, Supplementary Leverage Ratio. Nah itu apa maksudnya? Itu basically banks itu kan boleh pinjemin duit kan. Jadi mereka tuh ada berapa persen gitu yang boleh dipinjemin duit, itu dilonggarin sama the Fed. Otomatis bank itu bisa pinjam duit lebih banyak ke market gitu, ke luar. Yaitu provide liquidity buat naikin atau nge-push, ya kita lihat return assets gitu. Dan menurutku, Bitcoin itu correlate itu bukan sama S&P ternyata. Kalau kita cek ya, Bitcoin itu correlate sama tech stocks. Ya, jadi technological stocks itu berkorelasi kurang lebih 1:1 sama Bitcoin gitu. Jadi kalau ditanya apakah in the longer time frame aku bullish buat ya kita cek by overall data, kita kumpulin semuanya. Di quarter 2 2026 itu sampai sana ya, quarter 2 2026 itu bullish, arahnya itu ke atas gitu. Meskipun sekarang lagi ngedrop kayak gini, tapi menurut saya ini healthy correction sih ya, yang semua orang tuh harus alamin gitu lah. Berarti polanya menurut kamu ini sudah terbaca dan ini pola yang terulang dari siklus sebelumnya. Dan kira-kira apa nih pelajaran yang bisa diambil juga nih buat para investor kalau kita berkaca dari pola di siklus-siklus sebelumnya ya? Oke, jadi gini, aku ada beberapa teman-teman yang udah invest crypto, ada yang udah 3 cycle, kemarin duitnya udah T dan sebagainya gitu. Beneran dari orang market gitu. Di tahun 2021 itu orang tuh nggak ada yang ngebahas yang namanya itu 4-year cycle. Orang tuh nggak bahas siklus gitu. Tapi orang cuma bahasnya, oh pas itu COVID, ini bakalan QE, terusnya semua aset prices-nya naik gitu. Jadi ketika orang sekarang bilang 4-year cycle, menurut saya ini data samplingnya terlalu dikit. Ini kan setiap tahun kan jumlah likuiditasnya bertambah, yang menjabatnya aja beda, economics growth-nya bahkan beda, agendanya beda. Jadi menurut saya nggak bisa dipatokin cuma gara-gara kita tarik bar di TradingView di aplikasi itu kita tarikin 1000 bar, oh ini marketnya udah top gitu. Menurut saya itu nggak sevalid itu sih ya buat kita bilang marketnya udah top atau enggak sih. Jadi menurut saya dari range sekarang ada potensi untuk ya risk to reward-nya bagus lah. Untuk enter sekarang itu risk to reward-nya bagus. Oke. Buat investor retail nih balik lagi ya. Iya. Strategi yang mereka harus terapkan apa nih saat ini? Apakah ya udah agresif atau lebih ke melipir aja dulu gitu dengan situasi kayak gini? Oke. Masuk ke crypto market itu harus udah siap terima drawdown minimum 30% dari portfolio kita. Itu kalau masuk Bitcoin dong. Kalau masuk altcoin ya mungkin ya duit kita harusnya ke retrace 40%-an lah. Itu udah mentoknya banget ya. Itu udah paling safe-nya banget gitu. Menurut saya investors itu harus ya yang di crypto ya, itu harus nerapin barbell namanya. Jadi mereka harus nge-wait. Kalau orang luar bilang Bitcoin itu high risk, ya di investor crypto itu bilang Bitcoin itu sebagai blue chipnya, sebagai tamengnya gitu. Jadi Bitcoin itu harus majority-nya banget. Ya misalnya kita sebut Bitcoinnya harus 70% atau 80%, sisanya baru masuk ke altcoins. Jadi altcoins itu emang nggak boleh tuh agresif gitu. Karena kalau kita lihat by data, ya by 2024 dari tahun lalu, itu majority altcoins itu turun 90%. Jadi kita nggak boleh tuh entering-nya too much gitu dari range sekarang. Dan kita bisa hitung gitu. Contohnya altcoins itu retracement-nya 50%. Ya kita taruh contohnya ya, Bitcoin-nya 50%,
ya. Berarti ini kalau kita taruh weight 50% dari portfolio, terus ya potensi penurunan dari 50% ini 30%, berarti ada potensi untuk portfolio kita dari sini minus 15. Nah ini 50-nya kita pengen taruh di altcoins. Altcoins ini ada potensi untuk minus 50 gitu. Jadi kita bisa kurang lebih hitung lah, calculate berapa drawdown yang kita bisa, drawdown itu penurunan aset yang kita bisa siap tanggung lah gitu. Tapi yang pasti kalau masuk ke crypto ya udah pasti ya kena drawdown 30-40%. Setiap kali nge-retrace dalam kayak gini ya kurang lebih ya. Itu 30-40% tuh pasti kena di total aset kita. Gitu. Berarti harus siap mindset juga ya? Ya jadi kalau misal kita nggak siap nih, kita punya duit 1M ya, kita tanya ke diri kita, ini kalau masuk 100 juta, dari 1M ya, total net worth kita masuk 100 juta, 100 juta ini turun 50% oke gak? Oke, yaudah tambahin lagi, 200 gitu, 200 oke gak? Oke, 300 oke gak? Jadi sampai ada titik levelnya gitu. Dan duit yang kita pakai buat masuk ke kripto itu nggak boleh terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil kita, jadi aku nggak setuju sama orang yang bilang, oh trading kripto atau investasi kripto itu pakai uang yang dingin atau uang yang kecil aja, itu enggak gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya uang dingin gitu. Ketika uang yang kita pakai itu terlalu sedikit, kita jadi nggak serius, nanti kita nganggapnya marketnya itu scam gitu. Jadi kalau misal kita punya duit 1 miliar, ya terusnya kita net worth kita 1 miliar gitu ya. Kita pakai 10 juta buat investasi ke kripto, ya kita asal masuk altcoin sana sini karena uangnya kan kecil kan buat kita. Misal 10 juta menurut kita kecil, kita masuk terusnya kita loss ya, ujung-ujungnya kita salahin, oh ini kripto udah nggak bener, kita nggak serius sama marketnya aja gitu. Dan nggak boleh terlalu banyak juga, misal kita punya duit 1M, oh kita taruh 900 juta gitu, tapi besok masih ada cicilan sana sini, itu juga nggak wise gitu. Jadi harus ada titik pasnya gitu, jadi kita harus tanya terus, misal tadi 200 cukup gak? Oh cukup gitu. Ini nggak apa-apa kalau kena minus 50% nggak apa-apa, berarti tambahin lagi. Harus sampai ada titik sakitnya gitu, jadi nggak boleh nggak sakit, karena kalau nggak sakit, ya pain itu kan where growth kan gitu. Jadi growth itu terjadi ketika pain happens gitu. Jadi emang harus ada, aduh, itu harus ada gitu feelingnya gitu. Oh, jadi perspektif kamu adalah titik yang pain itu justru akan menjadi pendorong atau penyemangat gitu ya. Iya. Jadi bahan bakar lah Iya. ibaratnya untuk biar kita terus berjuang di Iya. market itu kan. Cuman tadi kalau misalnya kamu berarti sepakatnya untuk all in atau kita diversifikasi juga gitu tetap? Mungkin kata-katanya bukan all in ya, tapi concentrated ya. Saya sering analoginya kayak gini buat teman-teman yang misal Gen Z atau apa ya. Menurut saya ketika kita masih muda ya, bantal kita itu tinggi. Jadi bantal kita tuh kita lompat setinggi-tingginya bisa. Kita nggak bakalan, kaki kita nggak patah gitu. Tapi semakin kita berumur ya, kita bahkan punya tanggungan sana sini, kita misal nanti udah nikah dan sebagainya. Ini bantalnya bahkan makin kempes gitu. Jadi menurut saya selagi masih muda, kita harus cari source of income yang banyak gitu. Jadi saya sering bilang saya kurang setuju buat jalanin bisnis yang perlu inventory modalnya. Jadi kalau misal kita pengen dapat duit 10 juta, kita harus punya inventory atau harus siapin modal 5 juta gitu. Terus saya kalau pengen dapetin 20 juta ini harus naik gitu. Cost-nya itu naik gitu. Saya kurang setuju sama itu, kenapa? Saya lebih prefer sama yang risk free income ya. Jadi kita cari duit tuh cost-nya tuh nol basically. Ya, jadi kita nggak perlu duit untuk menghasilkan duit. Nanti duit dari yang kita hasilin di sini, yang risk free ini baru kita lempar ke financial market. Nggak harus ke crypto gitu. Jadi kita cari duit di sini yang banyak, build dana darurat kurang lebih 6-12 bulan, ya baru setelah itu all in nggak apa-apa lah gitu. Tapi again, tergantung dari ya setiap kita itu siap terima drawdown-nya itu berapa. Ketika kita all in ini bakal ganggu kerjaan utama kita atau enggak gitu. Jadi banyak sih ya faktor, apakah harus all in atau enggak itu faktornya banyak gitu. Dan itu balik lagi harus kita bisa berkaca sama kemampuan atau kondisi keuangan masing-masing gitu ya. Yang kamu sampaikan itu maksudnya secara holistic general, growth aja. iya itu seperti itu gitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, harus disesuaikan dengan situasi masing-masing juga gitu kan. Ya kadang ya tadi kan 10 juta buat orang ini mungkin sedikit bisa jadi buat yang lain besar gitu kan. Ya, dan financial goals setiap orang kan beda-beda kan. Ada yang pengen jadi kaya banget, ya ada yang pengen financial stability, ada yang pengen stabil duitnya, jadi nggak fluctuate 10%, naik turun 10% gila-gilaan. Ada yang naik turun 50% sehari juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak setiap orang juga beda-beda sih ya, dan nggak bisa langsung bilang, gini, kalau misal orang bilang, Bitcoin akan ke $1 juta gitu. Ya all in aja, ini nanti aset lu kali 10 gitu. Tapi kan di perjalanannya Bitcoin bisa turun 50% dulu, naik dulu, terusnya turun lagi 10%. Itu kan bukan sesimpel, aset kita naik kali 10 gitu. Jadi ketika orang bilang, ini Bitcoin bakalan kali 10 dalam 10 tahun ke depan,
Tapi progresnya itu duit kita, ya kita kan liatin setiap hari kan. Orang tuh kalau udah taruh semua duitnya ini pasti jadi hal penting buat dia gitu. Ketika, oh Bitcoin turun 50% harus liatin merahnya, liatin uangnya, terus yang naik lagi. Itu kan conviction kita atau kepercayaan kita ke aset kelasnya itu kan diuji di situ. Jadi nggak sesimpel buy and hold, itu nggak sesimpel itu gitu. Iya iya iya. Ya tetap sih emang jangan nyamain juga situasi satu dengan, yang Yang lain. lainnya gitu kan. Tapi ya mungkin karena buat kamu kan tadi bilangnya buat yang anak-anak muda, mungkin Iya, karena anak-anak muda kan masih belum punya tanggung jawab ataupun, mungkin yang belum punya cicilan juga iya, gitu ya, iya. bisa untuk bisa apa namanya, mencoba strategi dari kamu gitu Iya, jadi maksudnya. build dana darurat dulu ke bawah, jadi pengeluaran dikali biasanya 6 ya atau 12 gitu. Terus saya cari income dulu, jadi jangan dari uang jajan dipakai buat invest. Itu sangat tidak wise. Kenapa? Karena orang tuh ya suka kebalik ya. Jadi kalau orang dulu ya, misal generasi-generasi yang dulu ya, itu mereka cari duit dulu baru investasi. Itu selalu kayak gitu modelnya. Tapi sekarang tuh kebalik. Orang tuh pengennya investasi dulu, terusnya cari duitnya dari investasi. Itu nggak masuk gitu. Jadi menurut saya, ya orang harus belajar buat cari duit dari manapun itu. Biasanya saya bilangnya harus yang spesifik niche. Misal ya kita cari duit dari ngedit video, dari misal sekarang orang suka ngeklip gitu, jadi clippers atau ngapain ngapain lah gitu ya. Yang cost basisnya itu nol, basically ya nggak perlu duit untuk menghasilkan duit gitu. Terusnya dari sini dilempar ke financial market. Jadi ya kayak gitu sih model buat make money menurut saya kayak gitu sih Iya, iya. caranya. Invest di skills dulu kali ya, Iya, biar bisa dapat income-income itu. iya, Terus bener sih dana darurat dulu ya, iya, jangan sembarangan langsung semua gaji ditaro gitu kan iya. ya. Abis itu baru mungkin kita masuk ke investasi yang tadi kamu bilang. Cuman nih ya, buat orang-orang yang mungkin masih baru dan ngelihat grafik tuh merah atau mungkin akhirnya mereka ngerugi, itu kadang mentalnya nggak kuat loh. Mhm. Kamu gimana ya untuk biar nggak stressful gitu melihat situasi, chart yang ada gitu? Maksudnya gini, kalau dibilang nggak stres ya pasti ada momen stresnya lah. Jadi itu bukan something yang, oh hari ini aset, duit aku minus 30% aku nggak stres, itu nggak mungkin gitu. Buat aku ya, Jadi buat seorang Suli pun pernah ya iya, ngerasain cuma kayak stres gini, itu? menurut aku kenapa orang bisa ngerasain lebih banyak stres di saat market atau masuk ke financial market, karena uangnya itu geraknya real time, Kak. Jadi kalau di bisnis, misal kita taruh 1 M di crypto sama 1 M di bisnis, itu technically kan sama. Misal kita buatin restoran gitu, itu kan P&L itu kan sama aja kayak jumlah customer yang datang hari ini tuh berapa gitu, cuma kan nggak kelihatan secara real time gitu. Bedanya kalau di financial market kita taruh ke crypto, ini refresh duitnya langsung gerak gitu. Misal minus 10 juta tiba-tiba refresh jadi plus gitu, itu kan gerak langsung duitnya. Jadi orang tuh lebih terpengaruh gitu. Jadi menurut saya kalau merah ya atau kalau yang penting rugi dulu ya. Rugi itu sesuatu yang nggak bisa dihindarin di financial market. Jadi merah itu udah pasti gitu, masuk ke financial market merah itu udah pasti terjadi. Jadi kalau kita nggak siap masuk, ya udah taruh ke 6,5% aja deposito aja gitu. Itu udah pasti nggak merah gitu. Tapi something yang aset prices-nya itu kalau kita pengen nyari return yang signifikan banget ya, misal di atas 6,5% itu, ya 10%, 20% itu udah resiko. Duit kita itu udah under risk gitu, udah dalam resiko dan kita berpotensi untuk kehilangan uang kita gitu sih. Jadi merah itu udah pasti di financial market, nggak bisa dihindarin. Iya ya, jadi sebenarnya bukan hanya mempersiapkan uang, tapi mempersiapkan mental juga itu penting ya. Iya, Harus aware gitu dengan segala risiko yang ada itu iya. kan. Nah, aku pengen tahu secara personal kamu deh, gimana sih menjaga mental health kamu nih, Mmm, selama kamu terjun di market crypto ini. Ada hack-hack tertentu gak sih? ya kalau saya sekarang gini ya, dulu tuh jadi ada aplikasi namanya Coinstats, apa itu aplikasi luar lah ya. Itu buat nge-combine semua wallet portfolio kita. Jadi kita bisa lihat, karena kan wallet saya kan kepecah banyak banget kan, gitu. Jadi ada yang, wallet luar pakai decentralized exchange ada, pakai ceks lokal ada, jadi kayak banyak banget lah, 10 wallet lebih gitu. Ini dulu saya gabung gitu, jadi saya bisa lihat nominal saya berapa, uang saya real time itu berapa, tinggal di-refresh gitu. Sekarang tuh udah enggak, jadi sekarang tuh dipecah. Jadi saya nggak tahu uang per detik ini saya nggak tahu uang saya real time itu berapa gitu, dipecah sana, pecah sini, dan nggak digabungin jadi satu angka. Mungkin dari situ sih ya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang pakai multiple wallets ya, jadi nggak usah dijadiin satu, karena kita buat apa ngeliatin saldo real time tuh buat apa gitu. Itu cuma, Mhm. ya kita sebutnya biar apa itu, biar happy aja gitu pas lagi ini gitu, Oke, itu secara gitu. praktikalnya ya. Kalau Ya itu yang praktikal lah. tapi kalau secara kamu me time-nya ngapain biasanya? Ya saya kan orangnya
introvert ya, jadi suka menyendiri. Jadi kalau sendiri itu udah hitungannya udah istirahat gitu. Suka jalan malam, ya itu kalau lagi stres atau dengerin lagu gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih ya. Itu lumayan bisa ngeredain ini ya, burnout atau stres ketika ngelihat chart itu ya? Dan avoid social media dulu kali ya. Jadi Ah. jangan pakai sosmed, belajar buat nonton something yang long form, nonton series saya suka gitu, eee, YouTube long form gitu, podcast tuh suka gitu. Jadi yang nggak ada preventive exact way-nya ya, kayak gimana caranya, cuma ya overall itu sih yang saya lakuin sih. Butuh distraction lah ya. Iya, Jadi biar pikiran tuh ya otak tuh nggak yang ngelihat terus gitu kan iya. ke grafiknya itu. Karena menurutku ketika kita terjun ke market menjaga mental health tuh penting banget gak sih? Iya, karena gini kan, decision quota kan kita sebutnya. Jadi humans itu setiap hari make kalau nggak salah 35.000 decision gitu. Ketika kita offload banget, ya misal Kariska bentar harus ini, bentar jadi kayak nggak ada break sama sekali ya. Harus kerja terus kadang itu nggak bagus gitu. Kadang less is more kan. Kadang yang kurang itu sedikit. Mungkin kadang-kadang ya, ini tapi jangan dibenar-benarkan ya. Mungkin kadang kerja 2 jam itu lebih baik daripada kerja 10 jam terus-menerus gitu. Karena 2 jam ini bisa jauh lebih efektif gitu. Jadi ya daripada kita liatin market terus, kadang liatin chart terus tiap hari, bahkan 10 jam liatin chart itu nggak bagus. Kadang emang ya kita liatin chartnya bagusnya mungkin cuma 1 jam setiap hari gitu. Atau ya mungkin kita liatinnya setiap ada alert aja gitu. Jadi less is more sih ya. Kadang kurang itu bisa lebih baik gitu. Dan kadang kalau terlalu berlebihan juga berpengaruh saat decision making juga gak sih? Iya pasti dong. Kita Iya, jadi bisa aja berbuat hal-hal yang harusnya nggak gitu, gitu masih iya, bisa dihindarin, iya iya, gak sih? iya, iya. Iya kan? Jadi untuk menghindari keputusan-keputusan yang tidak tepat, jadi mending kita melakukan yang tadi itu ya, less is more itu kan. Iya, Nah, kamu kalau misalnya melihat volatilitas, kripto saat ini ya, jangka 6 bulan ke depan deh, mmm, kira-kira akan gimana sih sebelum tadi kan kita sempat bahas 1 tahun ya, mmm, kamu kan optimistis nih untuk 1 tahun ke depan nih. iya. Kalau dalam, momen 6 bulan ini akan gimana? Ya saya optimisnya sampai kuartal 2 2026 ya. Jadi sampai sana tuh arah besarnya ke atas kurang lebih. Menurut saya kayak gini, Bitcoin atau ya crypto market, itu sekarang masih belum mature. Kenapa? Karena koreksinya tuh masih dalam banget 30% ke bawah gitu. Menurut saya Bitcoin atau crypto market itu akan mature ketika apa, ini ngambil dari luar ya, dari, salah satu podcast luar, Sailor sih bilangnya kayak gini. Jadi sekarang tuh S&P ya itu koreksi tuh maksimal ya 5%, itu 10% tuh udah dalam banget. Jadi menurut saya Bitcoin itu udah mature ketika kurang lebih return-nya itu nyamain kayak S&P gitu. Jadi S&P kan return-nya ya 15 ya 10% gitu per tahun. Bitcoin kan sekarang kan CAGR-nya ya, compound annual growth rate-nya alias return tahunannya itu masih 30, 40% bahkan 50% per tahun kalau ditarik 10 tahun gitu ya. Jadi bukan setiap tahun ngasilin return segitu, tapi rata-rata kalau 10 tahun ke belakang tuh return-nya segitu. Eee, Sekarang tuh masih segitu dan ya seiring waktu berjalan, seiring market cap-nya udah berjalan gitu, makin besar, ekosistemnya, return-nya ini bakal diminish, bakal makin kecil. Jadi ya volatility itu bakal makin berkurang gitu. Tapi ketika volatilitas dari Bitcoin atau crypto market ini berkurang, regulasinya udah ketat banget, udah sampai basically kayak saham ya, opportunity-nya udah nggak ada di situ. Jadi menurut saya ketika masih volatile kayak gini ya, meski risk-nya lebih banyak, tapi di sini where opportunity meets kan, gitu. Jadi opportunity itu ada ketika ya volatility-nya ada gitu. Jadi ada kata kayak gini ya, jadi ketika kita pengen cari reward yang tinggi, risk-nya itu pasti ngikut gitu. Tapi cuma di crypto, kalau kita ngambil ini bahasanya kayak gini ya, more risk doesn't always equal to more reward. Tapi kalau kita pengen cari reward yang tinggi banget, risk-nya itu pasti ngikut gitu. Mmm. Gitu lah. Ya, jadi itu pasti akan jalan beriringan dan Iya, itu juga kita harus aware gitu ya. Nah, iya. risk yang harus diantisipasi tuh, boleh didetailin lagi nggak kayak apa aja? Apakah ini juga menjadi sisi gelap, dari market crypto itu sendiri? Mungkin ada tiering ya. Jadi yang pertama itu ya pasti akan ada drawdown gitu. Cuma mungkin at the lowest level gitu. Buat teman-teman yang udah aset prices-nya baik banget ya, exchange kan bisa bangkrut, itu bisa jadi salah satu resikonya karena kan masih uncertain gitu. Terusnya mungkin buat teman-teman yang pakai wallet luar gitu, walletnya bisa ke-drain kalau ke-hack gitu, itu bisa. Risk factor-nya tuh kurang lebih itu ya buat trading ya. Terusnya misal kalau trading bisa kena margin call, liquidation gitu, itu bisa gitu.
Ya overall mungkin yang perlu di-highlight itu ya risk-nya. Yang pasti itu orang tuh pasti kena drawdown gitu. Di kripto tuh udah merah itu udah pasti gitu. Saham juga merah udah pasti gitu. Iya. Cuma kan masalahnya ya lebih banyak mana gitu, ijonya atau merahnya gitu kan. Tutup bukunya mana gitu. Dan kita nggak bisa lihatnya day to day basis. Ya jadi kita nggak bisa ngelihatnya itu ya misalnya kita buat bisnis ya. Kita nggak bisa cuma ngelihat oh hari ini customer kita itu ramai atau enggak. Kita nggak bisa cuma ngelihat bisnis kita itu hari ini ramai atau enggak. Kita kan lihatnya per tutup buku. Jadi orang tuh suka nilai oh hari ini trading win atau loss. Bahkan per satu trade gitu. Per satu trade itu pas lagi running, pas lagi naik atau pas lagi turunnya dikomentarin. Jadi menurut saya harus ditariknya per quarter, ya per bulan aja bisa rugi gitu. Jadi per quarter atau maksimal per tahun gitu. Jadi jarang sekali misal fund-fund, ya misal di luar negeri gitu yang trading itu mereka lihatnya, oh kita hari ini trading menang atau kalah, itu jarang sekali gitu. Jadi mereka tariknya per bulan, per quarter, atau per tahun. Jadi belajar buat, ya menurut saya lihatnya at the longer term time frame sih ya. Jadi jangan lihat hari ini untung atau rugi, tapi lihatnya quarter ini untung atau rugi, atau bulan ini untung atau rugi, tahun ini untung atau rugi gitu. Tutup bukunya untung atau rugi, kayak gitu sih. Mhm. Nah kalau kamu dari pribadi ya, tadi kan kamu bilang antara situasi saat ini bisa jadi peluang atau alarm itu tergantung dari masing-masing juga kan. Ya. Kamu pribadi tuh, kamu melihat ini tuh sebagai apa? Apakah ini jadi peluang buat kamu? Aku ngelihat ini sebagai trade ya, bukan sebagai investment ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang ya, liquidation atau invalidasi area saya. Jadi kan kita semua punya area invalidasi kan yang kita kalau area ini di break maka ya tesis kita salah gitu. Dan there's nothing wrong dengan tesis yang salah gitu. Menurut saya ya kalau Bitcoin ini break di bawah 78 ya yang tadi saya bilang ya ini kita baru masuk ke bear market karena by market structure tuh sekarang kita belum bearish gitu. Kita masih secondary movement buat teman-teman yang belajar technical gitu. Jadi ini belum break support kita ngomongnya kayak gitu. Ini break support baru bear market gitu. Jadi kalau sekarang orang bilang ini bear market itu kan assumption. Itu bukan kayak by book definition bear market tuh belum gitu. Jadi itu dari saya. Ya palingan risk to rewardnya bagus, this is a good trade dan kalau saya kebetulan punya cash ya saya bakal deploy sih, kayak gitu sih. Oke oke oke. Dan sekarang berarti udah berapa nih aset kamu in total? Tadi kamu fokusnya di kripto aja atau juga di kripto 50% Bitcoin tadi ya? Sisanya Oh dari total aset itu 50%-an Bitcoin, ya sisanya oke. ada 30% ya atau saya kurang sure ya angkanya berapa, tapi 30% harusnya masuk alts lah. Altcoin saya itu Mhm. pun yang safe lah, kayak Hype itu ada, Hyperliquid Exposure ke sana ada. Stables itu ada, Stables tuh kayak USDT, USDC di Park di sana ada, sisanya main kecil-kecilan juga ada gitu. Dan selain kripto kamu juga main di instrumen lain kah? Ada, cuma kecil ya, kayak misal into gold ada, ya trading gold ada, saham tuh kecil banget gitu buat sekedar ya jadi kalau saham naik ya ada happy-nya juga gitu. Sedikit risk off ke bonds ada gitu, jadi ya mungkin 20% atau ya something ya, 10%, 20% lah itu ada di luar kripto gitu. Cuma overall majority itu sekarang di kripto, masih tetap di Oke. kripto. Dan udah lebih dari 100 juta dolar ya? 100 juta dolar, belum belum. Berapa tuh? Udah lebih dari kira-kira berapa total in Ya total? kalau awal tahun ini kan ramenya 1 juta kan, ya sekarang Mhm. 2 juta lah. Oh ya udah lebih lah ya, udah lebih. Nah perjalanan kamu sampai akhirnya kamu into dengan kripto tuh kayak gimana sih? Ya kan awalnya di 2020 ya, 2020 tuh saham dulu masuknya. Gara-gara diajak sama mama gitu, karena kan pada saat itu Covid happen, aku di rumah, aku sambil cari duit gitu, dulu ngedesain post, manage akun IG orang gitu, basically kayak punya agency lah gitu. Dan dulu tuh pakai rekening punya orang tua gitu, jadi dicatat di buku pakai debit kredit, dicatat hari ini dapat duit berapa, kalau minta orang transferin itu mintanya lewat mama gitu. Dan pas itu mama ajak, "Ayo masuk ke saham," gitu. Jadi bukan akun sekuritasnya, semua duit aku itu dimasukin ke sekuritas gitu. Awalnya kayak gitu, dibeliin saham BCA dulu, itu pertama. Terus Mmm. saya masuk ke saham udah cobain, terus saya sempat Google lah, how to make money online gitu. Forex juga cobain, ya Forex itu kan yang pair gitu kan. Jadi kayak USD sama IDR tuh kayak gimana, itu kita bet directionalnya kemana gitu. Terusnya baru masuk ke kripto. Kripto tuh 2021, jadi itu cycle pertamaku tuh di situ. Itu pada saat Mmm. aku baru denger Bitcoin tuh pada saat Bitcoin tuh di 60 ribuan di 2021. Pada saat tuh di puncak-puncaknya gitu. Jadi ngalamin run-nya enggak, ke atasnya tuh enggak gitu, enggak ngalamin gain-nya, tapi turunnya tuh ngalamin 40% ke bawah. Jadi ya baru kenal kripto tuh ya di situ sih.
pencarian kamu menuju kripto tuh berarti setahunan ya? Tadi kan Iya, pertama saham 2020 kan? iya. Nah, berarti mamah tuh juga udah melek finansial ya? Maksudnya dari orang tua tuh udah mengenalkan kamu sama investasi? Kebetulan ini ya, pada saat itu mama juga baru mau mulai, terus ajak aku, gitu. Jadi mau mulai saham ya udah ajak aku, bukan akun sekuritas gitu sih. Tapi sebelumnya tuh nggak ada invest kemana mana enggak gitu. Wow, tapi menarik sih, maksudnya kan, orang tua gitu yang akhirnya mengenalkan. Jadi kamu mengenali investasi itu juga dari mama kan berarti Dari secara iya, tidak langsung iya, kan? Itu usia berapa sih? 15 ya, 14, 15 ya. 15 tahun, Iya, 14 tahun iya, mama kamu udah yang, "Yuk kita coba yuk," gitu iya, iya. investasi saham. Terus kenapa akhirnya kamu mempunyai ketertarikan untuk how to make money online? Itu udah terlanjur ya, cuma mungkin yang saya notice, sejak kelas 2 SD saya sangat diapresiasi, kalau dapat uang tuh kayak di-appreciate banget gitu. Dulu tuh aku jualan stick es krim yang di amplas gitu, terus saya jualin ke teman-teman sekolah gitu. Jadi dulu beli di toko banyak sticknya, misal 10.000 gitu, terus saya masing-masing aku desainin, aku buatin tulisan-tulisan, coret-coret gitu, terus saya ditipisin biar gampang ditepoknya, jualin ke teman 2.000 gitu, dan kasih uangnya ke mama, ditabung, dulu kayak gitu. Jadi mungkin gara-gara dulu pas SD tuh diapresiasi banget, jadi kayak ada minat buat cari uang terus ya, karena kan saya coba baik banget kan. Selain dari itu, sempet coba sulap gitu. Jadi kalau dikasih kartu itu saya bisa. Kamu mencoba sulap? Bisa Wow, bisa, dikasih menarik. kartu bisa. Jadi dulu pengen jualan alat sulap, pengen jualan, apa ya, banyak banget lah gitu. Jadi dulu ngambil dari pasar, pengen coba jualan ke teman, itu coba. Terus ya sempat pengen coba jadi YouTuber gitu. Dulu ngebuat konten, ada, olahraga badminton, itu aku kontenin, pengen coba jadi content creator-nya. Sempet ada juga bikin blog tentang film Marvel, apa Avengers gitu-gitu, saya juga suka banget. Dulu harapannya bisa di-monetize blognya gitu. Jadi baik banget actually cara yang ya aku udah coba sih buat make money gitu, dari dulu sih. Kenapa kamu pengen make money sendiri? Maksudnya kan, ya kamu ada orang tua yang ya Ya mungkin karena yang dulu itu ya diapresiasi itu ya, yang kelas 2 SD itu. Cuma oke. kalau kayak fear gitu nggak ada sih, kayak ketakutan apa gitu enggak, karena kan ya keluarga saya kan middle kan, jadi ya aman lah gitu, kayak mau sekolah aman, mau makan aman, ya semuanya transport semua aman gitu. Mhm. Iya. Tapi memang dari orang tua itu kayak udah, mengenali ke kamu tuh bagaimana cara mengelola uang tuh kayak gimana sih gitu Iya, ya. iya. Belajar hemat juga nggak dari orang tua? Diajarin pasti ya, hemat ya. Jadi kan dicatat kan, setiap kali keluar uang tuh dicatat di apa, jadi dulu tuh mama buatin buku khusus debit kredit gitu. Dan awalnya tuh dari 0 ke 100 juta atau 0 ke 1 miliar pertama tuh ya diajarin ini harus hemat gitu. Saya juga belajar sendiri ini kayak harus hemat gitu, dan di atas 1 M tuh udah mulai nggak dicatat sih. Tapi dulu tuh ya 0 ke 1 M tuh selalu dicatat, pengeluaran apapun, sekecil apapun selalu dicatat gitu. Wow, menurutku mama kamu keren sih, udah memperkenalkan kamu tentang, Ya, bagaimana mengelola keuangan itu dan akhirnya berarti secara tidak langsung yang inspire kamu juga, untuk apa ya, bisa ngelola keuangan ini dan terjun ke investasi tuh ya mama kamu ya iya, sebenarnya. iya. Terus kripto, kenapa akhirnya ke kripto nih kamu, end up-nya? Karena kan denger-dengar kan awalnya kan. Jadi Bitcoin udah naik, kan kita dengernya, oh Bitcoin udah naik dari sini ke sini, naik berapa ribu persen gitu dulu. Jadi wah ini apaan gitu, coba masukin dikit. Jadi setiap kali dapat duit masukinnya ke kripto. Nah kenapa dulu atau sekarang bahkan interestednya ke kripto, karena ini kan free market. Jadi nggak ada auto reject atas, auto reject bawah tuh nggak ada, kita bebas gitu. Jadi Bitcoin mau naik atau crypto coins apapun itu mau naik 1000% hari ini bisa. Ya tapi sebaliknya mau turun 90% hari ini juga bisa gitu, nggak dijagain, nggak ada yang ngejagain gitu. Plus nggak ada break ya kan, jadi Sabtu Minggu tuh ya tetap bisa liatin terus gitu. Jadi kalau stocks ya di sebaliknya, misal US stocks itu kan ada jam buka tutupnya, weekend dan sebagainya. Ya ada orang yang prefer itu biar ada istirahatnya, tapi saya entah kenapa lebih prefer yang sebelah sini gitu. Dan menurut saya ketika marketnya itu masih adoption rate itu masih kecil ya, jadi kayak masih ada aja orang yang bilang, "Oh crypto itu scam," gitu. Itu menurut saya momen untuk ya entry-nya sih ya, momen untuk di situ waktu bagus ya gitu. Ketika semua orang adoption rate udah bagus gitu, ketika ya kayak misal emas atau saham kan sedikit sekali yang udah bilang dia scam kan. Jadi kayak Mhm. saham tuh jarang ada yang bilang, "Oh saham itu penipuan," scam itu jarang gitu. Sekarang kripto ini masih banyak gitu, masih ada orang yang bilang Bitcoin itu bahkan ke nol gitu dan sebagainya. Justru di sini waktunya buat masuk sih. Jadi
ya mungkin dulu mikirnya nggak sepanjang ini, tapi secara singkat harusnya kayak gitu ya, Tapi pemikiran tuh aku singkat. masih nggak habis pikirnya adalah usia 14, 15 tahun gitu ya, atau mungkin 16 itu masih SMA ya. Iya. Itu kan biasanya yang kita pikirkan adalah nongkrong ya sama temen-temen gitu. Ya karena kan Covid kan, pas itu kan. Jadi semuanya di rumah, terusnya pas guru ngejelasin nggak ada kerjaan, nonton YouTube atau apa, terusnya di HP ngedesain gitu. Jadi kayak ya mungkin gara-gara Covid ya, kalau nggak ada Covid ya aku nggak bisa di sini. Kadang kalau aku kenal kayak orang-orang mungkin main games gitu atau Ya malah main game nonton. suka, Oh cuma tetap. ya Cuman kamu tetap ada kayak ada kerjaan. ketertarikan tersendiri ya Ya, ngelihat chart-chart di graf apa ya mungkin saham dan iya, juga kripto itu kamu punya ketertarikan iya, sendiri. iya. Kayak apa sih kamu ngeliatnya tuh emang jadi kayak hobi atau gimana ya? Nggak tahu ya, kayak tapi sebenarnya gini, menurut aku ya, semua orang tuh seneng sih ngeliatin chart tuh, semua orang seneng dan semua orang eventually harus masuk ke financial market. Cuma nggak ada specific reason kenapa ya harus apa, kenapa bisa suka banget sama kripto tuh nggak ada. Cuma ya mungkin gara-gara cinta duit aja ya. Jadi kayak ngeliatin duit tuh gerak itu seneng Oh aja kamu gitu. cinta ya sama uang ya? Ya kayak siapa sih yang gak cinta ya sama uang ya? Ya, Tapi emang kamu tujuannya masih tetap ingin, kan kalau investasi tuh kita harus punya tujuan kan? mhm, Tujuan kamu apa gitu? Karena kan kadang aku berpikir ya kamu masih di usia yang muda, orang tua kamu pasti juga masih ingin bertanggung jawab lah ya, dalam kehidupan kamu gitu. ya. Kenapa? Cari financial net mungkin ya. Jadi financial stability, amanin dulu. Jadi kalau ya aku mikirnya aku harus financial freedom secepatnya sih gitu. Jadi kalau uang aku dibungain sesuai dengan risk free-nya, taruh deposito gitu, aku udah bisa hidup gitu. Sampai aku mati aku bisa gitu. Jadi dulu tuh pemikirannya pengen pengen ke arah sana sih. Dan nggak ada mikir pengen cari duit sampai berapa, sampai gila-gilaan gitu. Cuma ya pengennya ke arah sana dulu, pengennya free gitu, pengennya bebas gitu, pengennya punya stability dulu gitu. Oh, Dan oke oke. sekarang tuh lihatnya udah ke high score ya. Jadi kayak ngeliatnya kayak game ya. Jadi uangku semakin banyak ya semakin tinggi high scoreku gitu. Jadi motivasi awalnya kamu pengen hidup mandiri sejak dini aja gitu ya? Iya dan pengen beli barang-barang apapun yang aku mau kan gitu. Dulu tuh pengen ini, dulu tuh aku pengen beli HP, cuma orang tua aku bilang, "Oh lebih baik beli yang 5 jutaan aja." Padahal dulu aku pengennya iPhone kan. Jadi dulu Hmm, aku lupa ya tahun berapa ya, tapi dibeliinnya HP Vivo dulu 5 jutaan gitu. mhm. Sejak saat itu aku jadi pengen punya kebebasan buat beli barang sendiri gitu. Bahkan beli laptop gaming tuh harus aku tabung dari aku lahir, kan dapat angpau kan, uang setiap tahun gitu. Ini uang angpau aku dari awal tahun sampai sekarang itu kepake buat beli laptop gitu. Jadi kayak aku rasa, wah ini aku harus punya uang sendiri buat beli gini-ginian gitu. Iya iya, paham sih pas masa-masa itu ya. Karena mungkin orang tua ngajarinnya juga beli tuh yang dibutuhkan Kepras ya. aja, Iya, jangan yang berlebihan lah gitu iya. kan maksudnya. Iya iya iya. Nah tapi dari situ akhirnya kamu udah bisa nih konsumtif dengan yang kamu bisa lah beli apa yang kamu inginkan gitu Ya ya. jadi Barang mahal pertama nih yang kamu beli tuh apa? dulu beli XR ya, iPhone XR itu pertama kali gitu. Belinya pun mikir-mikir gitu. Tapi pengennya tuh sekarang otak ngomong apa tuh iya aja gitu. Jadi kalau misal pengen makan ini iya gitu. Jadi nggak perlu ada struggle-nya atau halangannya, oh jangan ini mahal gitu. Jadi pengennya tuh itu, bukan pengennya tuh jadi bukan tujuannya tuh bukan kayak ke mall, oh pengen beli ini, bukan bukan itu gitu. Tapi otak kepikiran, oh pengen makan steak gitu, mau bisa gitu. Oh pengen beli ini, bisa gitu. Jadi sekedar bebas ya, otaknya tuh rasanya bebas gitu, bisa iyain apapun gitu apa yang Supercar, supercar? belum sih, belum Justru kepikiran, kamu belum kepikiran belum, supercar. Jadi yang menarik nih, ini bener nggak? Jadi kamu nggak beli supercar gitu-gitu, belum ada. tapi kamu malah bangun sekolah. Ada ya, bangun sekolah ya. Di mana bangun sekolahnya? Ada 2 ya sekarang ya, satunya di NTT, itu udah jadi, itu sekitar 40 murid ya, sama community members-nya itu 300-an totalnya. Kita juga provide actually clean water di sana, baru harusnya 2 minggu lagi jadi ya, akses, water bersih, air bersih. Karena di sana, aku dengar warganya kalau mereka pengen ambil air tuh mereka harus angkat galon gitu, terus saya jalan 2 kilo, balik lagi 2 kilo gitu. Hmm. Jadi kita provide clean water juga di sana gitu, sama satu lagi di Tangerang, yaitu sama Ko Andrew bikinnya. Oh gitu. Iya. Dan akhirnya kamu memilih konsumtifnya tuh ke arah sana gitu ya? Iya itu, a side of charity lah gitu. Iya, iya. Dan sama ini ya, kan sempat ada tuh netizen yang ngeliat kamu ini jam, beli jam atau apa gitu? Oh itu ya juga ada
coba beli gym lah gitu. Iya, ya nggak masalah kan kamu punya uangnya banyak gitu kan. Jadi konsumtif self reward lah ya Iya, istilahnya ya kan. Oke, kenapa kamu pengen akhirnya fokus ke pendidikan itu? ya itu actually gara-gara empati aja ya. Jadi kan ada dikirimin sama teman gitu, oh ini ada sekolah gitu dan sebagainya. Aku lihat survei dulu gitu. Jadi kayak misal di NTT, yang sekolah yang aku ada rebuild di NTT, itu sekolahnya tiap 3 bulan tuh pindah-pindah sebelum sekarang di rebuild. Ya jadi mereka tuh 40 muridnya plus 300 orang tua dan keluarga dan sebagainya ya. Itu setiap 3 bulan pindah-pindah tinggalnya. Biar sekolahnya itu deket gitu dan murid-muridnya mostly itu harus jalan jauh banget. Ya ada yang setiap kali jalan tuh 40 menit jalannya. Pulang pergi jadi 40 gitu. Itu kan menimbulkan empati ya buat saya. Jadi ngerasa kayak gitu dan ya want to give back aja sih ya. Dari apa yang dapat di market gitu, apa yang dapat dari luar gitu, ya give back aja buat bangun sekolah gitu itu Iya. ada. Sekarang kamu usianya berarti udah 19 ya? Sekarang 19 ya. 19 tahun dengan aset tadi udah 2 juta dolar lah ya, 2 2 juta juta dolar. iya. Wih, keren lah itu pokoknya. Kamu berarti masih percaya akan pendidikan itu? Oh pasti dong, pasti. Makanya kamu sekarang lanjut kuliah lagi gitu ya Iya setelah ada, gap year. ada. Dan kuliahnya jadi fun fact kita satu alma mater nih ya berarti ya. Iya, Di UPH juga gitu kan. iya. Ngambil jurusannya kenapa AI sih? Oh ini kan semester ini kan AI, tapi semester depan tuh pengen ganti. Oh, Pengen oke. jadiin online kelas karyawan. Karena kan schedule kayaknya nggak match sama current ini kan. Jadi ya mau ganti ke kelas karyawan aja sih. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk kuliah? Kan tadi sempet ini gap year berarti kan Sebenarnya sempet itu agak disuruh ragu Pandu ya. kan? Tapi eh gini, kalau orang kuliah buat cari ilmu menurut saya, ilmu tuh ada di mana-mana gitu. Kalau kita setiap hari mu misal aku ya, aku pengen belajar di ChatGPT bisa jauh lebih banyak dapat ilmu daripada ya belajar di kuliah gitu. Karena kan dosennya tuh ngajarin depth of thinking kita kan. Jadi menurut saya kalau kuliah itu dapatnya apa, itu pengalaman, experience pertama ya, kita rasanya jadi mahasiswa tuh kayak gimana gitu, dan kemarin udah coba alamin kan. Terus yang kedua menurut saya testing of tingkat depth of thinking kita yang tadi saya udah bilang. Jadi kita mikirnya tuh bisa dalam gitu, otaknya nggak cepet mikirnya nggak instan, nggak cepet gitu. Sama yang ketiga itu mungkin ini yang paling ke-highlight sih, yaitu tolerance level kita sih. Jadi kita bisa lebih bertoleransi sama orang itu kalau kita kuliah, yang saya lihat tuh kayak gitu, gitu. Jadi buat Hmm. teman-teman saya yang ada kuliah itu mereka tuh lebih bisa maklumin orang gitu, lebih bisa mengertiin kondisi orang gitu kalau mereka kuliah sih. Jadi ya 3 itu mungkin ya. Dan kamu menyadari adanya kebutuhan soft skills seperti itu ya. Iya. Dengan kamu bisa kuliah juga gitu. Nah, berarti ini ada target-target apa lagi gak sih ke depannya yang kamu pengen kerjain? Mungkin ke depannya ini ya, sekarang kan ada community, ya ada ya orang banyak kelas lah gitu, pengen ngebesarin itu, pengen jadiin itu yang nomor satu gitu. Karena kan saya percaya kripto ini bakalan jadi one of an finance industry kan, nomor satu kan. Jadi kan financial market kan industri nomor satu, kripto ini bakal jadi salah satu one of the best gitu. Dan kita masih early di kripto, blockchain dan kripto lebih tepatnya. Jadi menurut saya perlu nge-grow atau bikin ekosistem lah di ya Indonesia atau kedepannya global gitu, buat kripto atau buat blockchain sih. Gitu. Nah, kenapa kamu pengen edukasi orang-orang ini? Padahal ada haters gak sih? Pada Selalu akhirnya, ada lah. ya kan? Ya, Kadang tuh kalau misalnya kita edukasi orang kayak gini kan akhirnya suka nyalahin gitu, ya, dia yang rugi terus nyalahinnya ke kamu gitu ya. misalnya. Ya kalau haters atau kalau orang yang ngomong tuh ya pasti selalu ada ya. Kayak gimana pun kita, seperfect apapun kita ya, semua orang pasti ada reason to hate gitu. People will always find a reason to hate us gitu. Tapi menurut saya ya selama majority-nya itu ya tetap merasakan manfaatnya ya, yang gabung itu merasakan manfaatnya atau yang nonton saya itu merasakan manfaat dari saya ya, kenapa harus stop gitu, dari situ sih. Jadi Dan education ya menurut saya karena gini, kalau orang nggak komplain justru itu aneh gitu. Kalau orang nggak marah-marah itu justru aneh gitu. Misal orang belajar gitu, terus saya ngerasa rugi mereka marah-marah. Itu normal gitu. Tapi kalau orang belajar, rugi terus saya diem justru, wah itu unik nih. Kenapa nggak marah-marah? Artinya dia udah mature dong gitu. Jadi ya dari situ sih ya.
Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong nggak enak atau mungkin ya jadinya malah nyalahin kamu karena mereka rugi juga gitu. Ya, Itu jadi kayak kritikan aja ya. Kamu ya, terima itu jadi masukan atau kritikan ya, lah ya, buat diri kamu sendiri. Tapi dengan kamu melakukan edukasi ini lagi-lagi kamu pengen give it back juga ya, atas semua ilmu yang kamu dapatkan gitu. iya. Iya iya. Walaupun terlepas orang-orang nyinyir ya kadang. Kamu dapet kan kan Selalu ada, nyinyiran-nyinyiran yang jual kelas nih yang selalu ada lah ya. itu kamu gimana tuh nanggapinnya? Nyinyiran-nyinyiran kayak gitu? Ya, kalau dibilang kayak dari jual kelas dan sebagainya, kan biasanya kan kayak gitu kan orang-orang. Iya. Ya no problem sih ya, karena kan ya saya memang ada cari duit dari sini, ya cari duit dari kelas, plus kita juga ada ngebantu funding yang tadi 2 sekolah itu kan semua muridnya kan dibayarin, facility-nya kita provide, gurunya kita kasih training dan sebagainya gitu. Jadi, ya menurut saya no problem sih, orang ngomong kayak gitu nggak masalah. Karena kan saya nggak ngerugiin orang gitu. Selama mereka ikutin dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, eee, dan set by set gitu ya, nggak keluar dari jalannya, ya itu mereka untung gitu. Kalau orang bisa join kelas saya terus saya bisa ngalamin keuntungan, bisa ada yang beberapa yang financial freedom sekarang gara-gara misal awal tahun ini Oh kita ya? ya jadi awal tahun ini tuh kita ada share salah satu course yang life changing lah buat beberapa orang lah. Jadi di crypto tuh trading harian tuh sangat susah buat life changing, itu cuma sedikit lah, itu 0, berapa gitu. Buat yang bisa futures trading dari berapa jadi berapa itu dikit banget, yang bisa tahan gitu. Biasanya mereka berhasil nge-flip terusnya kebakar gitu. Jadi menurut saya di crypto tuh life changing-nya ketika dapat spot play yang bagus, dapat misal kayak hyperliquid itu kan besar gitu. Trump tahun ini presiden Amerika itu baru aja rilis meme coin, itu kita ada dapat di bawah banget. Ada orang yang cuan sampai $700.000 itu ada gitu. Modalnya itu kecil banget. Terus saya kemarin misal CZ itu ada ngerilis coin namanya Aster gitu. Kurang lebih dia jadi KOL-nya lah gitu. Itu ada orang yang misal kemarin saya baru stream sama Big Mo, ada yang donate, oh thank you 300 juta gitu. Jadi kayak ya kalau orang join kelas saya terus saya dapetin ya Success life changing kayak story gitu? gitu, ya kenapa enggak gitu. Iya iya, ada success story-nya dan lagi pula, ya kamu kan sharing akan ilmu yang kamu cari sendiri, udah gitu pengalaman-pengalaman yang harus kamu rasakan sendiri, itu kan setidaknya adalah values yang Iya, orang juga harusnya sadar lah iya, itu ada nilainya gitu loh ya iya. kan, dengan apa segala pengalaman dan juga ilmu yang kamu punya. Terakhir deh, kamu punya pesan gak sih buat teman-teman gitu ya yang mungkin juga lagi merasa stuck melihat chart Mmm, di kripto, padahal di satu sisi mereka lagi punya banget impian mengubah nasib gitu ya. mhm. Apa sih, yang bisa kamu sampaikan ke mereka? Ya menurut saya gini ya, harus pelan-pelan dan biasanya the things itu don't go expected sih. Jadi kayak kita nggak expect marketnya itu bakalan tank kayak gini ya tahu-tahu drop gitu. Jadi menurut saya banyak-banyak bersabar ya dan lebih banyak justru di market merah kayak gini tuh waktunya buat belajar sih ya. Jadi kayak ada sources di luar sana, di luar negeri misal ada course gitu, kita ambil course-nya gitu. Jadi ketika marketnya merah ini waktunya buat kita study sebaik-baiknya. Karena ketika nanti hijau, ini kita bakalan sibuknya liatin hijau-hijau P&L terus ya. Ketika kita bakalan sibuk liatin itu profit kita terus, bukan sibuk belajar. Ya orang tuh pas lagi hijau tuh nggak mau belajar gitu. Orang lebih mau belajarnya pas lagi sekarang gitu. Jadi menurut saya sekarang itu the best way ya, the best, move yang kita bisa ambil, itu ya kita belajar sih ya. Apapun yang depan mata, ya apapun yang kita bisa dapat gitu, ilmu apapun itu, ya kita belajar sih, gitu. Oke, kayak jangan menyerah gitu ya. Iya, iya. Terima kasih Suli atas perbincangannya dan demikian Cuaname kali ini, sampai bertemu di topik lainnya, sampai jumpa. Thank you.